Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bertemu, berjumpa kembali di dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur karena saya percaya itu adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang boleh kita nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mau bersama-sama menyediakan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi yang baik ini kami bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bapa, berkati kami semua. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu pemeliharaan Tuhan. Dan mari kita mau melihat firman Tuhan di dalam Mazmur 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat 18 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Mazmur 33 ini berbicara tentang bagaimana cara pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Kalau kita meneliti, kita membaca bagaimana cara Tuhan memelihara umatnya dengan luar biasa. Karena kalau kita memperhatikan secara khusus di dalam ayat 16 dan ayat 17, di sana dikatakan demikian. Seorang raja tidak akan selamat oleh besar kuasa. Seorang pahlawan tidak akan terolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Artinya apa Bapak Ibu jemaat yang kekasih? Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan, kekuatan, jabatan, dan lain sebagainya bukanlah menjadi sebuah jaminan seseorang mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu menjadi perenungan bagi kita, bagaimana supaya Tuhan itu memelihara setiap kehidupan kita. Hal yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Dengan jelas di dalam ayat 18 bagian A di sana dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita mau menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini, mari milikilah hidup yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yaitu apa? Kita harus hormat kepada Tuhan, segan kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, menghormati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bukan hal yang mudah. Takut akan Tuhan yaitu apa? Menjauhi segala kejahatan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya yakin, saya percaya kita semua mau menikmati pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Tetapi menjadi perenungan dan pertanyaan bagi kita sekalian, sudahkah kita hidup takut akan Tuhan di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita? Kalau hari ini kita belum ada di dalam satu kondisi hidup takut akan Tuhan, mari belajarlah hidup takut akan Tuhan. Supaya apa? Kita boleh menikmati, mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10. Mazmur 34 ayat 10 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ini bukti pemeliharaan Tuhan. Tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hal yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita harus hidup takut
akan Tuhan. Hal yang kedua yaitu berharap kepada kasih setia Tuhan. Di dalam ayat yang ke-18 bagian B dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kasih manusia terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat. Tetapi kasih Tuhan adalah kasih yang kekal. Itu sebabnya firman Allah berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap kepada kasih setia Tuhan. Kasih setia yang kekal, kasih setia yang tidak pernah berkesudahan. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 berkata demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mungkin hari ini kita punya beban, kita punya pergumulan. Kita rindu menikmati pemberian Tuhan dalam hidup ini. Yang terpenting bagi kita hari ini, yaitu apa? Tetaplah berharap kepada kasih setia Tuhan. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang kekal. Kasih yang abadi. Yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita menikmati mengalami pemberian Tuhan dalam hidup ini. Yang ketiga yaitu menantikan Tuhan. Ya. Yang ketiga yaitu menantikan Tuhan. Artinya menanti Tuhan berarti kita butuh apa? Butuh kesabaran, butuh kesetiaan. Menanti Tuhan bukan hal yang mudah. Tetapi kita disuruh menantikan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20 bagian A di sana dikatakan jiwa kita menantikan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jangan pernah bosan menantikan Tuhan. Jangan pernah jenuh menantikan Tuhan. Karena Tuhan punya waktu untuk menolong kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya 30 ayat 18. Yesaya 30 ayat 18 berkata, sebab itu Tuhan menantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, teruslah menantikan Tuhan. Karena firman Allah berkata, orang yang menantikan Tuhan akan mengalami kebahagiaan, akan mengalami keberuntungan, akan diberkati orang-orang yang menantikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Berkati kami sekalian Tuhan sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Tuhan buat berhasil dan Engkau Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami melangkah di hari yang baru ini bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.